Dan belakang kurang lebih seperti ini, wipernya ini udah bermasalah sampai di lem-lem juga ya. Untuk stop lem bagian atas juga ini sudah nggak ada, pecah, mungkin jatuh di jalan atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas ini mobil benar-benar bahan ya, sangat banyak yang harus kita kerjakan. Dan untuk wipernya juga ini seperti lem, ini mungkin bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan awaners, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Seperti biasa ya, di segmen DS review kali ini kita akan coba ngebahas atau review singkat mobil yang ada di hadapan saya ini. Ini adalah mobil Opel Blazer tahun 1996 teman-teman ya. Kalau kita lihat dengan seksama, ini part yang masih terpasang di mobil ini kurang lebih masih 90% original ya. Kita lihat di bagian depannya juga ini bempernya masih ori. Bantalannya pun masih berbahan dari busa ya, busa yang dicampur dengan karet. Jadi ini agak tebal juga, tapi dia sedikit lunak ya kalau kita tekan. Oke, untuk fog lamp juga terpasang dengan baik ya, di bawah dan juga di atas. Ini untuk bagian bumper depan di samping agak bermasalah ya. Terus untuk headlamp juga ini masih original teman-teman ya. Ini masih yang bertipe belok ya, atau mata belok teman-teman bisa sebut. Grill juga masih ori, hanya saja di bagian tengahnya ini sudah ada sedikit patahan ya. Itu bisa kita perbaiki sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya daripada diperbaiki, mending kita ganti saja, karena untuk grill semacam itu masih banyak terjual bebas di pasaran maupun di marketplace. Oke, kurang lebih seperti ini di bagian depannya ya. Di sini juga biasanya ada kait teman-teman, tapi di sini kaitnya sepertinya sudah dicopot ya. Dan ini ada kabel yang menjuntai, ini kayaknya kabel dari fog lamp ya. Itu juga dicopot, fog lampnya nggak ada. Lalu untuk bagian mesin, nah ini ada yang sedikit unik ya dari mobil ini. Di bagian mesin untuk dudukan ininya ya, atau besi untuk penyangga kap mesinnya ini nggak ada. Jadi kita siasati menggunakan kayu dulu ya, supaya bisa ketahan aja. Nah ini juga ada pemutarannya. Ini pemutaran untuk settingan lampu ya, atau headlampnya. Bisa kita longgarkan atau kita coba kencengin juga ya. Ini untuk settingan lampunya dia sedikit mudah kalau misalnya kita mau geser-geser. Oke, untuk bagian afron juga ini masih pada bagus teman-teman ya, masih ori. Di sini juga terdapat nomor rangka, nomor mesinnya masih tertera ya, emblemnya. Untuk aki ini sudah nggak ada, karena memang keterangan dari Abah kemarin mobil ini juga sempat di towing ya. Nah ini untuk tutup radiator juga masih original. Ini biasanya jarang bermasalah teman-teman ya. Kalau yang lokal mungkin bisa aja bermasalah. Kalau kita lihat dari air itu warnanya dia sedikit menguning. Ini menandakan mobil ini selalu pakai air keran ya. Tuh reservoirnya juga warnanya kuning ya. Dan ini masih ori, termasuk master rem, kemudian wadah power steering ya, oli power steering, lalu booster rem dan master coupling juga ini masih pada original teman-teman ya. Termasuk ICM juga masih produksi atau merekan dari Huko ya, made by Jerman tentunya. Oke, sejauh ini untuk part di bagian mesin masih pada komplit, belum ada yang rusak cukup serius atau hilang ya. Ini kita coba lihat sebelah sini. Nah ini washer fluidnya juga masih ada. Lalu untuk filter atau saringan udara juga masih terpasang dengan rapi. Kemudian dari tabung AC-nya juga ini masih bagus sepertinya. Evaporatornya juga ini belum pernah dibongkar sepertinya. Dan kabel-kabel ataupun vakum-vakum ini tinggal di setting-setting ulang teman-teman. Ini masih pada jalurnya ya. Di sini juga ada satu buah lampu yang dimana peruntukannya sangat multifungsi, dan itu juga bawaan dari aslinya ya tentunya. Untuk bagian cover mesinnya ini warnanya merah ya. Biasanya ada tulisan DOHC di situ. Nah kompresor AC juga ini kelihatan teman-teman. Oh ternyata sudah ada bocor ya di bagian radiator selangnya. Oke, kita coba lihat
ke bagian samping deh. Untuk bagian mesin mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi cari bahan, bisa kita obrolkan ya. Mungkin mobil ini juga bisa jadi rekomendasi ya buat teman-teman yang pengen ngebangun mobil blazer dari nol. Oke, untuk bagian velg ini ringnya ring 15 dan velgnya yang original juga, hanya saja sudah dicat menggunakan warna hitam. Untuk ukuran ban dia 235/75. Ini masih standar ya untuk ukuran ban. Di sini juga untuk spakbor bagian dalam ya, di atas ban depan ini masih pada bagus, belum ada keropos-keropos ya, itu bahannya dari besi. Lalu untuk bagian footstep juga masih bagus, ini originalnya teman-teman, dia bawaan originalnya. Tapi untuk bagian spion ini enggak ada ya. Oke, wiper juga ori, karetnya udah pada getas, nanti akan kita coba ganti. Spionnya ini udah dicopotin ya, dan ini juga nanti akan kita coba pakaiin spion custom atau originalnya lagi ya. Di sini talang airnya belum terpasang, tapi secara kasat mata ini karet-karet listnya masih pada bagus ya. Oke, ini handle-nya juga masih enakin teman-teman, pokoknya tuh. Nanti kita lihat interiornya deh, kita coba review di bagian eksteriornya dulu. Pintu-pintunya, engselnya juga masih pada bagus. Yang belakang kita coba, oke, sama ya, masih pada bagus, masih pada enakin, pokoknya belum ada masalah di bagian engsel. Lalu untuk kaca film, nah ini kaca filmnya orinya tadinya mungkin ya, cuman sudah ada sobek-sobek, nanti akan kita coba ganti juga supaya lebih aman. Untuk bagian belakang juga masih bagus teman-teman, spakbor ininya ya, spakbor bagian bawahnya ini ada keropos-keropos sedikit, nanti akan kita coba perbaiki lagi. Dan di bagian atas ini roof railnya atau roof racknya juga original. Di sini biasanya ada keterangan batas berat ya, ini maksimum loadnya 200 lbs teman-teman. Kalau di kilogramkan mungkin kurang lebih sekitar 120 kilo sampai 200 kiloan ya. Oke, untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Wipernya ini udah bermasalah sampai di lem-lem juga ya. Untuk stop lamp bagian atas juga ini sudah nggak ada, pecah, mungkin jatuh di jalan atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas ini mobil benar-benar bahan ya, sangat banyak yang harus kita kerjakan. Dan untuk wipernya juga ini seperti lem, ini mungkin bermasalah ya, sudah pasti sangat bermasalah. Untuk bagian stop lamp juga masih original, kemudian warnanya juga ini masih original, biru-biru ya. Dan untuk emblem-emblem Opel dan Blazer 16V ini juga masih ori emblemnya ya. Nah, untuk bumper, di bumper bagian belakang kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk bumper samping ini ternyata kebanyakan dari mobil Opel atau Chevrolet Blazer itu bermasalah juga ya. Dia rata-rata agak sedikit keropos di bagian bumper atas, tapi bagian bumper bawahnya masih bagus. Ini juga ada bekas nabrak sepertinya ya, atau bekas ditabrak dari belakang. Padahal ini kuat loh teman-teman, ini bahannya dari besi baja ya. Untuk bagian bawah atau kolong ini masih pada bagus sepertinya, ban serepnya juga masih ada, kaki-kakinya juga masih pada komplit ya, termasuk knalpotnya, pembuangannya belum ditambahkan dengan muffler tambahan. Oke, sejauh ini dari bodi samping kemudian bodi belakang mobil ini masih pada bagus lah intinya ya, belum ada bekas ditabrak ataupun nabrak. Kita coba pintu, ini pintunya masih pada enakan, engsel-engselnya masih bagus ya, belum ada suara-suara yang mencurigakan. Bagian supir kemudian bagian belakang juga sama, kita coba masih pada enakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut langsung ke interior. Nah, untuk bagian interiornya kurang lebih kayak gini ya. Ini interior originalnya dan catnya juga original, biru metalik. Di sini juga ada stiker dari tekanan ban ya. Ini interior backlightingnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk footstep, nah footstep ini belum ada yang bertulisan Blazer ya, tapi di sini logonya logo GM. Kalau yang tahun 96 itu di sini footstepnya biasanya logonya logo GM. Kalau yang dari tahun 97 ke atas biasanya ada tulisan Blazer di situ ya. Untuk panel-panel lampu, kemudian inlight, fog lamp, dan
Tombol-tombol yang lainnya ini masih berfungsi dengan baik tentunya, tinggal kita lakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Lalu di sini juga yang tahun 96 itu sudah dilengkapi dengan electric mirror ya, dan untuk bagian pencetan atau tombol-tombol dari power window ini juga masih pada enakeun teman-teman ya. Handle-nya juga masih berfungsi. Kemudian setirnya, ini setirnya original dan sudah dilengkapi dengan cover tambahan tentunya. Bahannya dari kulit ya. Ini untuk bagian kilometer dia angkanya sudah di 260 ribuan ya, wajar sih kalau kita hitung tahun ya. Kita coba lihat kuncinya teman-teman. Oh, ini kuncinya udah bukan ori ya, ini sepertinya kunci duplikat, karena memang untuk yang ori itu biasanya ada tulisan atau logo GM. Kita coba lihat di sini ada STNK nya, kita coba STNK nya seperti apa ya. Ini tahun pembuatannya apakah benar tahun 96 dan warnanya apakah sesuai. Oke, di sini tahun pembuatan 96, kemudian untuk warna ya di situ biru metalik. Oke, ini joknya kurang lebih seperti ini. Joknya juga original, dia polos ya, tidak ada garis-garis seperti jok-jok dari Blazer yang tahun 98 ke atas. Di bagian belakang juga sama polos. Ini sudah menggunakan yang bersistem atau yang bertipe 2 baris tentunya. Untuk kokpit ini sudah tidak ada di bagian cover-covernya. Sun visor masih lengkap dua-duanya ya, satu set. Di sini biasanya ada kacanya juga. Oh, ternyata ada ya teman-teman. Bagian kiri sana juga ada kacanya. Untuk dashboard ini kalau kita lihat dari tahun ini sebenarnya masih layak pakai sih ya. Cuman kita tambahkan saja dengan alas atau cover dashboard, ini pasti jadi keren lagi nih mobil. Untuk tip, kemudian pemutaran AC ini tombolnya udah pada copot, dan ini juga gampang sebenarnya, di bengkel kita juga banyak spare partnya untuk yang kurang-kurangnya ya. Lalu untuk kisi-kisi AC juga ini masih ori. Nah, yang di Blazer DOHC itu di bagian kisi-kisi AC tidak ada emblem seperti DOHC Luxury Touring ya, tahun produksi pembuatan keberapa gitu. Untuk bagian backlighting sama kiri kanan ini masih bagus ya. Ini tinggal kita salon lagi teman-teman, insya Allah lah jadi glowing lagi ya untuk bagian backlighting ataupun door trim. Untuk bagian jok ini tinggal kita kasih cover lagi, kita serahkan ke Abah Encang ya, jagonya bikin cover mobil jok khususnya. Untuk laci juga ini masih bagus ya, engsel-engselnya juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian plafon ini juga masih bersih, hanya saja memang tadinya mobil ini didiamin lama gitu, jadi harus benar-benar ekstra untuk merawatnya kembali. Diapain ini teh Kang Ate? Ini mau ngambil CKP. Ambil CKP. Ini kemarin datang dari mana nih? Bogor, Oh, dari Bogor. Di towing biasa ya? Towing. Towing. Baru satu unit yang datang nih. Ya, baru satu ini. Rencana ini mau kita restorasi ya Kang Ate ya? Full pokoknya di bengkel Padepokan DS Custom. Menurut Kang Ate gimana tanggapan tentang mobil ini? Apakah masih bagus itu dari segi spare part dan yang lainnya? Kalau masalah ini lumayan sih, banyak yang masih bagus. Tapi kan kita belum tahu apakah masih hidup atau enggak gitu. Jadi sekarang mau dicobain nih? Ya, nanti mau dicobain ini ngambil CKP-nya aja. Oke, siap Kang Ate. Nah, mungkin seperti itu saja ya teman-teman Angoners, informasi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time in our video. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.